Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laili Purwotoaini, NIM U2016-2032, Prodi Ilmu Hadis. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Ma'anil Hadis bab Asbabul Wurud bagian D, yaitu macam-macam asbabul wurud. Menurut Imam Al-Suyuti, asbabul wurud dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu sebab yang berupa ayat Al-Quran. Artinya bahwa ayat Al-Quran itu menjadi penyebab Nabi Muhammad SAW menyampaikan sabdanya. Sebagai contoh adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amanu wa hum muhtadun. Yang artinya orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran Surat Al-An'am ayat 6. Yang kedua, sebab yang berupa hadis. Artinya pada waktu itu terdapat suatu hadis, namun sebagian sahabat merasa kesulitan memahaminya, sehingga muncul hadis lain yang memberikan penjelasan terhadap hadis tersebut. Nah, yang ketiga, sebab berkaitan dengan peristiwa yang dialami sahabat. Misalnya, kasus salah seorang sahabat bernama Syuraid ibnu Suwaid al-Thaqafi. Pada waktu itu terjadi Fat Makkah, pembukaan kota Makkah. Dia datang kepada Nabi Muhammad SAW seraya berkata, "Saya bernazar akan sholat di Baitul Maqdis." Mendengar pernyataan sahabat tersebut, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sholat di sini yakni Masjidil Haram itu lebih utama." Nabi Muhammad SAW bersabda lagi, "Demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, seandainya kamu sholat di sini di Masjidil Haram Makkah, maka sudah mencukupi bagimu untuk memenuhi nazarmu." Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda lagi, "Sholat di masjid ini, yaitu Masjidil Haram, itu lebih utama daripada 100.000 kali sholat di selain Masjidil Haram." Hadis riwayat Abdu Ar-Razzaq dalam kitab Al-Musannaf. Nah, selanjutnya bagian E, yaitu cara mengetahui asbabul wurud. Salah satu problem epistemologi adalah bagaimana cara kita mengetahui asbabul wurud, apakah melalui riwayat atau ijtihad murni. Kalau melalui riwayat, bagaimana uji kebenaran riwayat tersebut? Kalau melalui ijtihad, bagaimana proses dan prosedur ijtihad yang menentukan asbabul wurud? Pertanyaan semacam ini berkaitan dengan problem sumber pengetahuan dan kebenaran pengetahuan. Cara mengetahui asbabul wurud sebenarnya bisa melalui riwayat dan ijtihad. Jika dirinci, maka paling tidak ada 3 cara untuk mengetahui asbabul wurud, yaitu pertama melalui riwayat teks hadis Nabi SAW. Artinya bahwa teks hadis tersebut menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa atau pertanyaan yang mendorong Nabi Muhammad SAW untuk bersabda atau berbuat sesuatu. Ini dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada teks tegas menunjukkan sebab dan ada kurang tegas. Dan yang kedua ialah cara mengetahui sababul wurud melalui aqwal al-sahabah atau informasi sahabat. Mengingat mereka adalah orang-orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW dan ikut menyaksikan peristiwa atau menanyakan sesuatu langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga ialah melalui ijtihad. Hal ini dilakukan jika tidak ditemukan riwayat yang jelas mengenai sababul wurud. Ijtihad ini bisa dilakukan dengan cara mengumpulkan hadis-hadis yang setema atau satu sejarah, sehingga mampu menghubungkan antara ide dalam teks hadis dengan konteks munculnya hadis. Nah, itulah macam-macam asbabul wurud dan cara mengetahui asbabul wurud. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.